Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, pertama-tama izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dika Pandesianto. Nama saya Fida Hoirunisa. Nama saya Ardenarki Muhammad. Nama saya Najwa Sofia Amani. Saya Orasa Fazara. Saya Via Putra Wisnuwardana. Slide pertama akan dibacakan oleh Fida. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lantai. Lantai itu adalah bagian bawah dari suatu ruangan atau bangunan yang berfungsi sebagai pijakan, penahan beban, serta penunjang aktivitas. Selain memiliki peran struktural, lantai itu juga dapat menambah nilai estetika dalam sebuah ruangan. Bisa di next. Sebelumnya, kami itu bakal membahas dua materi. Yang pertama, jenis lantai di area indoor, dan juga jenis lantai di area outdoor dulu. Untuk jenis lantai di area indoor yang pertama itu ada parket. Nah, jenis lantai dari potongan kayu yang disusun dengan pola tertentu untuk memberikan tampilan alami dan elegan suatu ruangan. Itu merupakan penjelasan dari parket. Parket sama vinil itu kalau dilihat sekilas memang agak mirip, tapi kalau parket itu dia bahannya dari kayu solid atau kayu asli dan vinil itu dari bahan PVC. Tapi memang dari looknya biasanya sama-sama kayu. Karena si parket ini juga berbahan kayu asli atau kayu solid, jadi dia itu lebih cocok untuk di ruangan yang berisiko terpapar dengan airnya itu kecil. Sebagai contoh, di kamar tidur, di ruang tamu, atau juga ruang keluarga. Dan jika dipasang di ruangan tersebut akan menambah keestetikan sebuah ruang tersebut. Parket ini juga cocok untuk orang yang ingin tampilan rumahnya itu lebih elegan, nyaman, dan juga terutama bagi mereka yang menyukai estetika dari kayu alami. Untuk kelebihan parket sendiri, yang pertama ada estetik. Jadi parket itu punya nilai estetika yang lebih karena memang dari kayu asli. Dan dia itu bisa memberikan kesan yang mewah di sebuah ruangan. Yang kedua ada hangat. Balik lagi karena si parket ini dia itu dari kayu asli ya, jadi dia bisa kasih efek hangat saat diinjak yang membuat rasa nyaman bagi penggunanya. Dan yang ketiga ada tahan lama. Parket ini bisa tahan lama jika kita tuh tahu cara merawatnya dengan baik. Dan yang keempat bisa diamplas jika ada goresan. Ya balik lagi karena dia kayu solid. Untuk kekurangan dari parket itu sendiri, yang pertama itu ada tidak tahan air karena dia terbuat dari kayu. Yang kedua dia itu bisa memuai atau melengkung jika sering terkena perubahan suhu. Dan yang terakhir itu rentan terhadap goresan dan rayap, kecuali kalau misalnya parketnya udah di coating. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan sama rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lantai di area indoor yang kedua, yaitu keramik. Untuk deskripsi keramik, keramik adalah material penutup lantai berbahan dasar tanah liat yang dibakar dan biasanya dilapisi glasir di permukaannya. Tekstur keramik bisa halus, mengkilap, matte, hingga motif kayu atau batu. Kelebihan dari keramik ini yang pertama, mudah dibersihkan, cukup disapu dan dipel dengan air dan pembersih biasa. Kemudian tahan air dan lembab, tidak mudah menyerap air dan cocok untuk area basah. Kemudian tahan lama, kuat, tidak mudah tergores atau pecah jika kualitasnya bagus. Dan kemudian pemilihan motif dan warnanya beragam. Kekurangan dari keramik yaitu permukaan keras dan dingin, kurang nyaman untuk area yang mengutamakan kenyamanan kaki telanjang. Kedua, licin saat basah. Resiko tergelincir lebih tinggi, terutama jika lapisannya mengkilap. Kemudian, butuh pemasangan permanen, sulit untuk diganti-ganti. Yang terakhir adalah garis nut yang mudah kotor. Bagian sambungan antar keramik bisa menghitam kalau tidak rutin dibersihkan. Keramik ini cocok untuk di ruangan dapur, kamar mandi, teras, balkon, ruang tamu minimalis. Next. Kemudian yang ketiga ada karpet. Karpet adalah pelapis lantai berbahan tekstil atau sintetis atau alami.
tersedia dalam bentuk gulungan besar atau lembaran. Tekstur permukaannya bisa halus, berbulu, atau kasar, tergantung jenis bahan. Kelebihan dari karpet yang pertama, memberi rasa hangat dan nyaman. Cocok untuk ruangan yang ber-AC atau di daerah yang dingin. Kemudian meredam suara. Karpet ini membantu menciptakan suasana tenang karena menyerap suara langkah, kaki, dan gema. Yang ketiga, meningkatkan estetika. Banyak pilihan motif, warna, dan tekstur untuk menambah nilai dekorasi. Kemudian fleksibel karena bisa dipindah-pindah atau diganti dengan mudah. Kekurangan dari karpet yang pertama, mudah kotor dan menyerap debu. Karpet ini harus sering dibersihkan, terutama jika ada hewan peliharaan. Yang kedua, mudah rusak oleh air. Tidak cocok untuk area basah atau lembab karena bisa berjamur. Kemudian bisa menimbulkan alergi, jadi perlu perawatan khusus apalagi bahan alami seperti wool. Karpet ini cocok untuk ruang tamu, kamar tidur, atau ruang keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis lantai di area indoor yang keempat ada vinil. Lantai vinil adalah jenis lantai sintetis yang terbuat dari bahan PVC dan dapat diproduksi dalam berbagai bentuk seperti lembaran, ubin, atau papan. Tersedia dalam berbagai desain yang menyerupai bahan alami seperti kayu, batu, dan keramik. Lantai vinil digunakan oleh berbagai kalangan. Lantai vinil banyak dipilih oleh mereka yang menginginkan solusi lantai yang ekonomis, tahan lama, dan mudah perawatannya. Lantai vinil sering digunakan di berbagai ruangan indoor, seperti ruang tamu, karena dapat memberikan tampilan yang elegan dan modern. Cocok juga di area dapur, karena dapur adalah ruangan yang rentan terhadap tumpahan cairan dan noda. Vinil tahan air dan mudah dibersihkan. Selain itu, bisa juga di ruang keluarga yang sering digunakan untuk bersantai, karena vinil memberikan kenyamanan dan memberikan kesan estetika yang baik. Vinil sangat cocok dipilih ketika renovasi atau membangun rumah yang komersial yang mengutamakan fungsi dan estetika. Mengapa memilih vinil? Karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang harga terjangkau, pemasangannya mudah, juga banyak tersedia varian desain, tahan air, dan anti rayap. Pemasangan lantai vinil dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis vinil yang dipilih. Ada beberapa metode seperti instalasi lem, yaitu menggunakan lem khusus untuk memastikan daya rekat yang kuat. Ada instalasi klik, vinil plug yang dilengkapi dengan sistem klik yang memungkinkan pemasangan tanpa lem, dan ini lebih cepat dan lebih mudah. Ada juga instalasi perekat diri, yang sudah dilengkapi dengan lapisan perekat yang kemungkinan memasangnya langsung tanpa perlu lem tambahan. Boleh next, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk jenis lantai granit di area indoor, granit adalah jenis batuan intrusif, felsic, igneous yang umum dan banyak ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat serta memiliki ketahanan yang lama. Oleh karena itu, granit banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi. Kepadatan rata-rata granit adalah 2,75 gram per cm kubik dengan jangkauan antara 1,74 dan 2,80. Kata granit berasal dari bahasa Latin granum. Lantai granit ini biasa dipakai di ruang tamu, di dapur, di lorong, di teras, dan juga dipakai di kolam renang. Untuk kelebihan lantai granit, dia tahan lama, tahan gores, dan tahan benturan, dan juga mudah dirawat. Tapi di kelebihan itu, lantai granit pun memiliki kekurangan yaitu harganya mahal, berat, dan sulit untuk dipasang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lantai di area outdoor yang pertama, ada lantai beton. Lantai beton adalah jenis lantai yang terbuat dari campuran beton yang terdiri dari semen, pasir, air, dan batu kerikil atau pasir. Lantai beton sering dipilih oleh mereka yang ingin memiliki lantai dengan kekuatan tinggi, tahan lama, serta bisa diaplikasikan pada area yang luas, seperti gudang, teras, pada rumah, atau seperti pada gambar yang ada di PPT, itu area kolam renang, karena lantai beton mengurangi terjadinya pelicinan.
Lantai beton cocok digunakan pada saat membutuhkan lantai yang tahan lama, kuat, dan mampu menahan beban yang berat. Juga ingin memberi tampilan yang lebih industrial, membutuhkan lantai yang mudah dirawat dan tahan terhadap noda atau goresan. Keunggulan yang menjadi alasan menggunakan lantai beton adalah kekuatan dan ketahanannya, tahan terhadap cuaca, jadi sangat cocok untuk di area outdoor. Juga perawatan yang mudah. Pemasangan lantai beton dilakukan melalui berbagai tahapan utama, seperti pertama lantainya dibersihkan dan dipadatkan agar beton dapat menempel dengan kuat, pemasangan pembesian untuk memberi kekuatan ekstra pada beton. Yang ketiga, beton dicampur dengan proporsi yang tepat, lalu dituangkan ke area yang telah dipersiapkan. Yang keempat, ada beton diratakan menggunakan alat seperti skrid untuk permukaan yang rata. Setelah itu, permukaan beton bisa dipoles atau diberi lapisan pelindung. Yang terakhir, beton membutuhkan waktu untuk mengeras dan mengering, biasanya dalam waktu 7 hingga 28 hari, tergantung pada ketebalan dan kondisi cuaca. Pemasangan lantai beton ini cocok dilakukan oleh tenaga profesional karena memerlukan teknik dan peralatan khusus. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh saya. Ya, untuk jenis lantai di area outdoor yang kedua, yaitu ada WPC decking. WPC decking itu berbahan komposit ya, yang terbuat dari campuran serat kayu dan plastik. WPC decking ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu tahan terhadap cuaca ekstrim, dari rayap, jamur, dan mudah dirawat. Untuk kekurangannya, biayanya yang lebih tinggi, berat yang lebih besar, biasa mengalami deformasi atau retak, serta kurang tahan terhadap goresan dan berbekas. Untuk pemasangan WPC decking tersebut biasanya ada di teras, balkon, atau area kolam renang. Next. Untuk yang ketiga ada Roman Granite Hard Rock. Terinspirasi dari batu alam dengan ketebalan 2 cm dan motif meniru batu alam seperti andesit, granit, dan batu candi. Untuk kelebihannya, karena ketebalan 2 cm yang membuatnya sangat kuat dan tahan lama, permukaan tidak berpori, dan yang membuat dibersihkan dan tahan terhadap cuaca. Untuk kekurangannya, proses pemasangannya itu sangat rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Biasanya Roman Granite Hard Rock itu berada di halaman, carport, atau jalur pedestrian. Next. Yang keempat ada paving block. Paving block merupakan salah satu material yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air yang dicetak berbentuk balok. Paving block tersebut biasa digunakan di area carport karena memiliki daya tahan terhadap beban berat. Kelebihan dari paving block yang pertama ada ramah lingkungan, karena paving block memiliki celah antar blok yang memudahkan air menyerap ke tanah, sehingga mengurangi genangan air dan mendukung konservasi air tanah. Yang kedua ada estetika, karena paving block memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan pola yang dapat disesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Yang ketiga mudah diperbaiki, karena jika ada kerusakan pada bagian tertentu, paving block dapat diganti individual tanpa harus membongkar keseluruhannya. Kekurangannya, yang pertama, tidak cocok di area sangat dingin. Karena lingkungan dengan perubahan suhu ekstrim, paving block bisa mengalami perubahan dimensi karena mengalami ekspansi dan kontraksi. Yang kedua, ada perubahan warna. Karena sering terkena sinar matahari, paving block dapat mengalami perubahan warna atau memudar. Yang ketiga, ada kerusakan akibat akar tanaman. Karena jika memasang paving block di dekat pohon, akar yang tumbuh besar dapat mendorong paving block yang menyebabkan permukaan menjadi tidak rata. Dan tidak hanya itu, paving block juga biasa digunakan di area taman, halaman, dan trotoar. Next. Yang kelima ada rumput sintetis.
yaitu material buatan yang dirancang menyerupai rumput alami, terbuat dari serat sintetis seperti polietilena, polipropelena, atau nilon. Kelebihannya yang pertama ada perawatan minimal karena tidak perlu disiram, dipangkas, atau diberi pupuk seperti rumput alami sehingga hemat waktu dan biaya. Yang kedua, tahan cuaca. Tahan cuaca tetap terlihat hijau dan rapi sepanjang tahun, tidak terpengaruhi perubahan musim. Yang ketiga, ada fleksibel, dapat dipasang berbagai tempat termasuk area indoor, balkon, atau taman kecil. Kekurangannya yang pertama, kurang alami karena meskipun mirip dengan rumput asli, rasanya tidak sama saat disentuh dan dilihat dari dekat. Yang kedua, tidak mendukung ekosistem tanah karena tidak memungkinkan pertumbuhan organisme tanah seperti cacing dan mikroba lainnya. Yang ketiga, pembersihan rutin. Meskipun tadi tidak membutuhkan perawatan alami, rumput sintetis harus dibersihkan untuk menghilangkan debu atau kotoran lainnya. Ya, mungkin itu saja. Mungkin itu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.